Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kami telah menyampaikan sekian perkara terkait dengan tafsir dua ayat ini, termasuk penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada malaikat penjaga dan pencatat itu untuk sampai mengetahui, mengecek dan mengetahui niatan-niatan yang ada dalam kalbu hamba itu untuk dicatat. Dalil yang menunjukkan ini, jadi artinya semuanya dicatat, amalan lahir dan amalan batin. Amalan lahir dari ucapan dan perbuatan yang ditampakkan, amalan batin, amalan lahir meliputi seluruh amalan anggota tubuh, ucapan lisan, perbuatan dengan kedua tangan dan seluruh anggota tubuh. Amalan batin adalah amalan kalbu, i'tiqad, keyakinan yang dalam kalbu, amalan kalbu, seperti khasyah, khauf, takut, raghbah, cinta, mahabbah, raja, harapan, merupakan amal kalbu. Bahkan niat ketika hamba itu berniat, berkeinginan, bermaksud mengamalkan sesuatu, malaikat tahu. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih tentang pencatatan amal. Nabi bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal-amal kebaikan dan kejelekan. Amal-amal kebajikan dan kejelekan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana caranya, metodenya, sistemnya. Allah menjelaskan pada hadis itu. Fa idza hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu. Fa idza hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Apabila hamba itu matikan. Apabila hamba itu bermaksud, berniat untuk mengerjakan kebaikan, idza hamma bihasanatin falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Allah mencatatnya di sisinya satu kebaikan nilainya. Siapa yang mencatat? Malaikat. Wa idza hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'asyra hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Jika hamba itu berniat, bermaksud mengerjakan suatu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan, malaikat mencatat apa? Katabaha Allahu 'inda, Allah mencatatnya di sisinya, ini malaikat mencatat asyra hasanat, 10 nilainya kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lebih dari itu,
terserah kebijakan Allah. Kemudian kelanjutan hadis, wa idza hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah. Apabila hamba itu berniat bermaksud mengerjakan sayyi'ah, kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, katabaha Allahu 'indahu hasanah, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Nanti akan ada penjelasannya pada riwayatnya yang kedua, yaitu apabila meninggalkan kejelekan yang sudah diniatkan itu, sudah diniatkan tidak jadi dikerjakan karena sadar, karena Allah, ya, maka itu yang dicatat satu kebaikan. Wa idza hamma bisayyi'atin fa'amilaha, jika dia berniat bermaksud mengerjakan satu sayyi'ah, kejelekan, kemudian dia kerjakan, katabahallahu 'indahu sayyi'ah, Allah mencatatnya di sisinya satu nilai kejelekan. Jadi niat apa saja, kebaikan kejelekan, tahu malaikat dan dicatat sesuai dengan metode sistemnya diterangkan pada hadis ini. Itu tadi muttafaq alaih. Salah satu riwayat Muslim yang lain mengatakan, ya, qalatil malaikah. Nah ini pada salah satu riwayat Muslim yang lain dari hadis ini, lafadznya qalatil malaikah. Malaikat berkata, Rabbi, dzakal abdu yuridu sayyi'atan. Wahai Rabbku, kata malaikat melapor kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, hamba itu ingin mengerjakan kejelekan. Ini ingin mengerjakan kejelekan. Wa huwa absaru bih, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu sebenarnya. Tapi ini ta'abbudan. Ini semua berlangsung dalam rangka ibadah. Ya, pelaksanaan tugas malaikat beribadah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan. Padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Baik. Apa jawaban Allah? Allah berkata, Urqubuh, awasi dia. Jadi tadi baru niat, hamba itu berniat hendak mengerjakan kejelekan, malaikat penjaganya tahu, lapor kepada Allah. Nih, hamba ini mau mengerjakan kejelekan. Allah mengatakan apa? Urqubuh, awasi dia. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Fa in amilaha, apabila dia jadi mengerjakan kejelekan yang dia niatkan itu, faktubuha lahu bimithliha, maka catat untuknya semisal dengan itu. Jadi satu kejelekan ganjarannya satu. Ya. Wa in lam ya'mal biha, wa in lam ya'malha, apabila dia tidak jadi mengerjakannya, wa in lam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Jika dia tidak jadi mengerjakannya, maka catat untuknya satu nilai kebaikan. Innama tarakaha min jarra'i. Ini penjelasan. Kenapa dicatat satu kebaikan? Dia berniat kejelekan, tidak jadi mengerjakan, dicatat satu kebaikan. Coba lihat, ketika berniat jelek tidak langsung dicatat. Di Surawasi, jika jadi dikerjakan dicatat satu kejelekan. Jika tidak jadi dikerjakan karena sadar, ya, karena sadar, mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, takut kepada Allah, jadi dia tidak jadi mengerjakannya jeleknya, maka dicatat satu. Faktubuha lahu hasanah, catat satu. Innama tarakaha min jarra'i, karena hanyalah sesungguhnya dia meninggalkan karena aku. Nah, sebenarnya terkait dengan masalah ini ada rincian yang panjang. Beda dengan orang yang berniat jelek, kemudian dia sudah, ya, berusaha misalkan
tapi tidak dapat, ya. Ada rincian, yang jelas salah satu rinciannya ini. Dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah, karena dia teringat Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah, dan takut, sehingga dia meninggalkannya karena Allah, maka dicatat satu kebaikan. Tetapi yang kita inginkan sekarang dari penyebutan hadis ini bukan rincian pencatatan pahala itu secara lengkap, tetapi yang kita inginkan ini dalil bahwa malaikat mencatat meskipun niat. Jadi dalil bahwa malaikat tahu apa yang diniatkan hamba itu, diawasi. Allah memberi mereka kemampuan sampai ke situ, sampai ke dalam kalbu hamba-hamba yang dijaga dan diawasi. Bisa dipahami ini? Baik. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Waja'at, dan ja'at telah datang, sakratul maut bil haqq. Sakratul maut. Sakratul maut adalah sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Kata ahli tafsir dan menafsirkan ayat ini, sakaratul maut adalah kondisi sekarat yang dialami seseorang yang mau mati, kondisinya tidak sadar. Kondisi tidak sadar. Kondisi sekarat, mau mati, sudah tidak sadar. Itu sakratul maut. Telah datang sakratul maut, sakaratul maut, kondisi sekarat akan mati bil haq, dengan sebenar-benarnya. Ini itu benar-benar datang. Artinya siap-siap akan datang kondisi itu pada setiap orang. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menghindar. Meskipun keumuman manusia tidak suka mati. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dzalik itu, kematian itu, ma kunta minhu tahid. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ma nafiyah. Ma nafiyah. Ma yang berfungsi menepis, menafikan. Tidak. Nah, yang mana tidak? Artinya, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu kematian yang kamu tidak bisa tahidu min, tidak bisa menghindar darinya, mengelak darinya. Pasti kamu rasakan. Kamu tidak bisa. Ya, manafiyah. Dzalik al-maut mak kunta min tahid. La tastati' an tahida min. Kamu tidak bisa mengelak, menghindar dari. Kamu tidak mampu menghindarinya. Pasti kamu rasakan. Kemungkinan yang kedua, ma mausulah. Ma isim mausul bermakna alladhi. Dzalika al-maut alladhi kunta minhu tahid. Itu kematian yang tadinya kamu ingin menghindar darinya, karena kamu benci kematian, tidak suka kematian. Tetapi datang, la mahalah, pasti. Ya, yang kedua apa? Ma mausula bimakna alladhi, dzalika alladhi kunta minhu tahid. Artinya itu kematian yang tadinya kamu ingin menghindar darinya, karena kamu tidak suka kematian. Bersama dengan itu kamu tidak bisa menghindarinya. Baik yang pertama atau yang kedua, kesimpulan maknanya sama. Penjelasan bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Sakratul maut itu akan menimpa setiap orang. Nabi alaihissalam pada detik-detik menjelang kematiannya sampai tidak sadar berkali-kali. Nabi mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat."
Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, kondisi-kondisi sekarat yang membuat tidak sadar. Nah, Nabi berkali-kali tidak sadar. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa al-insan min haitsu huwal insan, yang namanya manusia ditinjau dari segi manusiawinya dia sebagai seorang manusia, maka tidak ada yang suka mati. Tidak ada yang suka mati. Semua orang benci yang namanya mati. Ya. Ada yang ingin mati? Antara antum ada yang suka mati? Mau minta mati? Nah, jadi manusia ditinjau dari segi dia sebagai manusia. Ya. Semua manusia tidak suka mati. Apalagi jika ingat sakaratul mautnya itu yang berat sampai membuat pingsan, tidak sadar, kondisi sekarat sangat berat. Tidak ada yang suka kondisi seperti itu. Nah, ini menurut tafsir yang dipilih oleh Ibnu Katsir, bahwa ayat ini tertuju kepada semua insan. Min haitsu huwal insan. Jadi bukan khusus ditujukan ke orang kafir. Beda dengan, saya ulangi, yang saya sampaikan ini versi Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah insan, min haitsu huwal insan. Ayat ini tertuju kepada setiap insan, manusia, ditinjau dari dia sebagai manusia, yang dicipta sebagai manusia umum. Beda dengan tafsir yang dipilih oleh As-Sa'di dalam Tafsirul Karim Rahman. As-Sa'di memilih ayat ini tertuju kepada orang kafir secara khusus, yang bisa dapati dalam tafsir Sa'di. Ancaman untuk orang kafir yang ingin menghindar dari kematian. Itu versi Sa'di. Tetapi Ibnu Katsir menyatakan umum. Tinjauan tertuju kepada setiap insan, manusia, ditinjau dari segi dia sebagai manusia. Nah, dan mungkin syahid atau dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, ini menunjukkan bahwa setiap orang manusia ditinjau dia sebagai manusia, ya tidak ada yang suka mati, semua benci yang namanya kematian. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah." Man ahabba liqa Allahi, barang siapa menyukai perjumpaan dengan Allah, yaitu dengan melalui kematian tentunya, ahabballahu liqa'ah, Allah pun menyukai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa membenci, tidak suka perjumpaan dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun membenci, tidak suka berjumpa dengannya. Ketika Nabi SAW menyabdakan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarnya menimpali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Akarahiyatul maut ya Rasulullah? Fakulluna nakrahul maut." Apakah yang dimaksud dengan hadis ini karahiyatul maut, kebencian terhadap kematian? Fakulluna, maka sesungguhnya kita semua nakrahul maut, kita semua benci kematian, tidak ada yang suka mati. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Artinya apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kita semua suka, kita fakulluna nakrahul maut, kita semua tidak suka mati,
benci kematian. Ini menunjukkan apa yang dijelaskan tadi. Dan Nabi SAW tidak menyalahkan Aisyah dari sisi itu. Ya. Itu lumrah sebagai seorang manusia, dari sisi manusia. Dia sebagai manusia. Tetapi jika sudah ditinjau dari segi lain, yaitu jika sudah dipilah manusia ini yang beriman, yang ini kafir, pada saat sakratul maut lain. Makanya Nabi SAW kemudian menjelaskan, laisa dzalika ya bintas Siddiq. Bukan itu yang dimaksud dengan hadis ini, wahai bin As-Siddiq. Karena Aisyah radhiyallahu anha khawatir. Karena kan dikatakan di hadis itu, barang siapa suka berjumpa dengan Allah dengan mati, Allah suka berjumpa dengannya. Barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah dengan mati, Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Nah, bagaimana kita semua tidak suka mati? Apakah berarti nanti kita semua ini Allah tidak suka berjumpa dengan kita? Kan binasa kita jika demikian. Karena kita semua tidak suka mati. Nah, kemudian Nabi menjelaskan maksud hadis itu bukan terkait dengan itu. Walakin kata Nabi, walakinnal mu'min, akan tetapi mukmin pada saat sakaratul maut, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanih wa jannatih ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Walakinnal mu'min, akan tetapi seorang mukmin, idza busyira bi rahmatillah, apabila dia telah diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, bahwa dia akan dirahmati oleh Allah, wa ridwanillah, bahwa dia akan diridhai oleh Allah, wa jannatillah, dan bahwasanya dia akan masuk dalam jannah surga Allah, ahabba liqa Allah, dia pun suka berjumpa dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ah, dan maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Nah, sekarang apa maksudnya idza busyira al-mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi? Seorang hamba jika dia diberi kabar gembira bahwa dia akan dapat rahmat Allah, ridha Allah, dan jannah Allah. Apa maksudnya nih? Maksudnya sebagaimana ditunjukkan pada ayat-ayat dan hadis, orang ketika sakratul maut, ketika akan dicabut ruhnya, datang malaikat. Jika dia mukmin, turun malaikat menenangkan dia, menggembirakan dia, membawa busyra, kamu akan dirahmati oleh Allah, kamu akan diridhai, kamu akan masuk jannah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah sampai akhir hayatnya, husnul khotimah dia. Apa yang terjadi saat sakratul mautnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, berturut-turut turun malaikat mengatakan kepada dia, Allah takhafu, jangan takut, jangan takut menghadapi apa yang akan kau hadapi setelah kematian ini. Kamu aman, dijamin dapat rahmat, dapat ridha Allah. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan dari kerabatmu, hartamu, keluarga, anak, istri, dan seterusnya. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Kamu akan masuk surga. Nah, itu. Siapa yang tidak mau mati jika digitukan? Kata Nabi, jika sudah seperti itu, ahabba liqa Allah. Mukmin ketika sudah dapat kabar begitu saat mau mati, dia pun suka untuk mati, untuk berjumpa dengan Allah. Fa ahabballahu liqa, maka Allah SWT menyukai perjumpaan dengannya. Itu maksudnya. Tapi sebelum saat itu datang, apa yang dikatakan oleh Aisyah? Nah, kami semua tidak suka mati. Paham ya? Bagaimana dengan kafir sebaliknya? Lanjutan hadis, wal kafira idza busyira bi adabillah wa sakhati, jika dikabari ya ancaman bahwa dia akan diazab dalam neraka
Ya, sebelum itu ya adab kubur, neraka. Nah, dan dimurkai oleh Allah kafir yang seperti itu. Malaikat kan datang memukuli wajahnya, memukuli bagian belakangnya, menyakitinya, ya, dan mengabari itu tadi bahwa dia akan diazab, dia dimurkai oleh Allah. Dalam kondisi begini, siapa yang ingin mati? Karihallah, kariha liqa Allah. Pada kondisi itu, kariha liqa Allah. Orang kafir ini pun benci berjumpa dengan Allah, tidak mau dia. Fakarihallahu liqa'a, maka Allah pun membenci berjumpa dengan itu. Baik. Berikutnya Allah berfirman, wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Dan nufikha fis sur, ditiup ke dalam as-sur. As-sur qarnun 'adzim yunfakhu fihi, sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas riwayat Ahmad, hadis sahih, dan ada dalam kitab Syekhina Muqbil Sahih Musnad. Sahih Musnad. Datang Arabi, seorang Arab pedalaman, bertanya kepada Nabi, "Masur, apa itu sur?" Ini disebut dalam Al-Quran, kata Nabi SAW, "Qarnun 'adzim yunfakhu fi", tanduk besar yang biasa kita bahasakan sangkakala. Tanduk besar, sangkakala. Yunfakhu fi, ditiup di dalamnya. Yang meniup berdasarkan ijma' ulama adalah malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil. Adapun ayat hadis tidak ada. Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil, dan tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis tapi dhaif. Namun ijma' ulama bahwa yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Berkali-kali kita lewati penjelasan bahwa sangkakala ditiup ya 2 kali, dan ada pendapat mengatakan 3 kali. Yang jelas tiupan yang dimaksud di sini, yang ini pada ini adalah tiupan yang terakhir, ya, tiupan yang kedua, atau versi yang lainnya tiupan yang ketiga. Jelas yang terakhir, yang dengannya tegak kiamat. Yang dengannya tegak kiamat, terjadi kiamat dan dibangkitkan manusia dari kuburan yang disertai dengan ya prahara yang sangat menakutkan, zalzalatus sa'ah, gempa bumi, keterbangan gunung-gunung dan semua yang ada di atasnya, langit retak-retak, bintang-bintang, dan seterusnya. Nah, dan manusia keluar dari kuburan, bangkit untuk kemudian berkumpul di padang mahsyar, mauqif, berdiri di posisinya masing-masing di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah, akan diceritakan pada ayat-ayat setelahnya. Dzalika yaumul wa'id, itulah yaum, hari al-wa'id, yang diancamkan oleh Allah, hari yang di hari itu terjadi, terbukti ancaman Allah, wa'id Allah kepada orang-orang yang mengkufurinya, menentangnya, menentang kebenaran, menentang para nabi dan rasul yang diutus, menentang Allah SWT, mengkufuri Allah, menyekutukan Allah. Wa'id, ancaman berupa adab, terjadi hari itu. Bedakan antara wa'dun dengan wa'id, ya. Wa'dun itu janji, wa'dun janji, wa'id ya, wa'id janji juga, tapi janji yang sifatnya ancaman. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Nah, ini proses setiap orang ya yang dibangkitkan dan dihadirkan di mauqif
di posisi dia berdiri ya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambarkan tadi dengan tiupan sangkakala yang terakhir itu ya, dibangkitkan, bumi bergoncang, gempa dan seterusnya. Yang saya digambarkan sekilas tadi, orang-orang bangkit dari kuburan ya, hidup kembali ya, hidup kembali. Dengan cepat mereka keluar untuk menuju mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Kemudian nanti akan ditegakkan pengadilan yang maha adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang punya kebaikan dikurangi pahalanya. Tidak ada yang melakukan kejelekan, tidak ada yang tidak melakukan kejelekan kemudian dia dihukum padahal tidak berbuat kejelekan. Tidak. Ya. Adil, maha adil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua proses itu dengan seadil-adilnya sehingga tidak tersisa udzur di hari itu. Tidak tersisa sehingga tidak tersisa udzur di hari itu, semuanya terbukti. Di antara proses itu, apa yang telah kita lewati, setiap orang dikawal oleh malaikat yang mencatat ya, apa yang muncul darinya, ucapannya, perbuatannya, bahkan yang diniatkannya. Ya. Tercatat dalam kitab. Ya. Dan itu yang dibagikan kepada masing-masing catatan amalannya sehingga bisa melihatnya. Semuanya tercatat. Jadi tidak akan ada yang dizalimi. Tidak akan ada yang dikurangi pahalanya. Nah, di sini dikabarkan waja'at kullu nafsin, dan datang kullu nafsin, setiap jiwa di hari itu, ma'aha, bersama dia, bersama orang ini, sa'iqun wa syahid. Sa'iq malakun yasuquhu ila mauqifihi fil mahsyar. Sa'iq yakni malaikat penggiring yang menggiring dia, mengantar dia ke mauqif, posisi dia di padang mahsyar untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa menghindar, karena ada malak. Setiap orang ada satu malaikat yang ditugasi, yasuquhu ila mauqifil mahsyar, itu yang mengantar dia. Jadi tidak ada yang bisa lari, tersembunyi. Nah, ada yang mengawal dia dan menggiring dia, mengantar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Itu makna sa'iq. Dan syahid, dan ada malaikat yang akan bersaksi di hadapan Allah atas seluruh amalan hamba ini, sehingga tegak hujjah padanya. Dan ada saksinya. Siapa saksi itu? Tentunya tidak semua malaikat bisa jadi saksi kan? Malaikat kan tidak mengetahui perkara gaib, iya kan? Kecuali sebatas yang dia ketahui, yang dia ilmui sesuai dengan tugasnya. Nah, berarti bisa difahami dari sini, syahid yang dimaksud adalah malaikat yang mengawal masing-masing hamba ketika hidup di dunia dan mencatat amalannya, itu yang akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Kan tidak semua malaikat tahu itu. Karena mereka tidak tahu perkara gaib. Yang maha tahu adalah Allah SWT. Namun Allah, kenapa mengatur proses itu semua? Ada malaikat yang mengawal, mencatat. Kemudian di hari kiamat ketika diadili, malaikat itu dihadirkan untuk bersaksi. Ini semua untuk menunjukkan Allah maha adil, tidak menzalimi siapapun.
Tidak ada yang diganjar di luar ucapannya dan perbuatannya. Nah, ini menggambarkan kepada kita prosesnya sedemikian adilnya. Baik, apa yang Anda sampaikan ini tafsir Sa'iq wa Syahid, ada tafsir Mujahid. Tafsir Mujahid. Ada khilaf dalam menafsirkan ayat ini, khilafnya panjang. Yang penting kita pegang ini insyaallah yang terkuat yang datang dari Mujahid. Sa'iq wa Syahid adalah malakan, kata Mujahid. Malakan, Sa'iq malak, malakan. Sa'iq malak, satu malaikat yang yasuquhu ila mauqifil mahsyar, yang mengantar dia menghadap Allah di padang mahsyar. Wa syahid malakun yashhadu alaihi ala jami'i a'malihi, yang bersaksi atasnya atas seluruh amal-amalnya. Tafsirnya siapa ini? Mujahid. Nah, ada tafsir-tafsir yang lain dan kita cukupkan dengan ini. Nah, sekarang jika sudah dipahami tadi bahwa syahid tentunya bukan sembarang malaikat yang menjadi saksi, tentunya malaikat yang tahu tentang hamba ini, berarti yang mengawal dia ketika di dunia, yang mencatat amalannya sampai dia mati. Terfahami dari sini, berarti kan bukan hanya satu, bukan hanya satu, malaikatnya hanya satu. Karena sudah kita lewati kesimpulan dari seluruh dalil apa yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, di kulli insanin khams malaika, bahwa setiap khamsat malaika, setiap orang ada 5 malaikatnya. Nah, 2 malaikat pencatat di siang hari, 2 malaikat pencatat di malam hari. Nah, 1 korin itu selain yang pencatat. Nah, korin tugasnya adalah membisiki kebaikan, menasihati. Tandingan korin yang satunya yang setan. Nah, yang selalu membisiki kejahatan. Jadi syahid itu berarti kan 2 malaikat yang menjaga di siang hari, 2 malaikat yang menjaga di malam hari. Itu semua yang bisa bersaksi. Nah, yang mengawal dia selama hidupnya sampai mati. 2 di siang hari, 2 di malam hari, itu yang akan jadi saksi. Nah, makanya nanti setelah ayat ini, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna 'anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kata korinnya ini adalah malaikat yang menjaga dia. Nah, menghadirkan catatannya untuk bersaksi atasnya. Baik, naktafi. Waktunya sudah setengah 5 ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah pertemuan akan datang. Fadhil subhanallahi wa bihamdihi.